aku mau selfie, oh pasti pengikutku oke. Kenapa? Satu, perempuan. Dua, cantik. Baru dua aja udah ditepokin. Tiga, karismatik. Nah, empat, apa nih? Pintar. Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang, apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Ayo, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Itu enggak. Aduh gawat. Itu ditanya Pak, nanti baca aja. Untuk Bapak kan bilang 2045, walala. Saya pikir 2045 itu. Padahal saya sendiri, PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Bu Mega lantas menuai tepuk tangan dari peserta HUT ke-50 yang didominasi ribuan kader PDIP, guys. Lalu diteruskan lagi, guys. Ibu Mega berkata seperti ini. Demokrat sebut jalan berbayar digagas Anies, para sanksi nggak terima. Kok Anies, Ahok dong. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan sistem jalan berbayar alias electronic road pricing. Gua akan mencoba membahas mengenai Mas Bowo dan Mas Anies. Iya, Mas Bowo alias Prabowo dan Mas Anies alias Anies Baswedan. Menurut gua, kalau mereka jadi maju, kalau misalkan kita bicara soal komitmen gitu, kalau misalkan awalnya komitmen kita hanya untuk komitmen dari koalisi Pak Anies ini mengincar sebuah kemenangan gitu, kenapa koalisi yang pencapresan dan penyalonan Pak Anies ini sudah dibeli jalan atau ibaratnya gambaran terang benderang gitu soal hasil survei seperti yang tadi dijelaskan oleh salah satu dosen saya Pak Adi, soal bahwa di pemilu 2024 nanti ini merupakan pertarungan derby, guys. Ini kalau kita ibaratkan dengan sepak bola ya, mirip derby della Madonnina kalau di Italia, yaitu pertempuran antara dua raksasa sepak bola. Ketika Pak Anies dicalonkan oleh Pak AHY ini elektabilitasnya cukup tinggi ketimbang calon-calon lain gitu, sehingga hal ini gitu menimbulkan sebuah pertanyaan bahwa kalau misalkan sudah dibeli jalan yang terang benderang tapi masih adanya ibaratnya walaupun masih jauh dari kata deadlock ini, tapi ibarat kata masih alot gitu. Kota terkemuka di Italia. Siapa yang nggak tahu klub AC Milan versus Inter Milan, ya nggak? Dengan pendukung yang sama-sama militan, guys. Nah, disebut dari della Madonnina karena sebagai penghargaan terhadap salah satu objek mandor. Berarti kan ada suatu hal yang dipertanyakan gitu. Sehingga kalau misalkan kita bicara soal matematika gitu, kita pasti akan tertuju pada sebuah peluang mana yang akan lebih besar gitu, atau peluang mana yang akan setidaknya bisa dicapai terlebih dahulu gitu. Sehingga yang menjadi pertanyaan kembali adalah apakah ketika hasil nanti pada akhirnya gitu Pak Anies Jangan utama di kota Milan, yaitu patung Maria di puncak katedral Milano yang sering disebut sebagai Madonna, atau mirip seperti Manchester Derby kalau di Inggris. Berdampingan dengan Pak AHY ini ya, hasil ini bakal diterima secara kafah atau diterima tapi ada unsur embel-embel di belakangnya gitu, sehingga baik lagi gitu kita bicara soal komitmen gitu, karena bagaimanapun politik itu banyak atau penuh dengan suatu ketidakpastian gitu, bisa saja gitu ada
di sejumlah ruas jalan ibu kota yang sangat padat. Rencananya tarif yang akan dikenakan untuk jalan berbayar ini mulai dari Rp5.000 hingga Rp19.000. Usulan tersebut diungkapkan oleh Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dishub DKI Jakarta Zulkifli. Rencana ini juga tertuang dalam draft rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik. Rancangan perda ini sudah dikeluarkan sejak Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Anies Baswedan. Dalam rancangan balai tersebut, dijelaskan akan ada tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Tarif itu dibayar oleh pengguna jalan ketika melintasi kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Atas rencana kebijakan langsung menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Merespon ramainya gaduh kebijakan sistem ERP di sejumlah ruas jalan di Jakarta, politisi Demokrat Ardi Wirdamulya ikut angkat bicara. Melalui cuitannya, Ardi meminta agar publik berpikir lebih adil soal kebijakan ini. Ia menerangkan jika rencana tersebut sepenuhnya urusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita ini banyak dikomentari negatif terhadap Jang Sri. Yuk pikir adil, ini urusan Pemprov DKI, kata @awemani seperti dikutip suara.com pada Selasa 10 Januari 2023. Ardi juga menyebut jika kebijakan tersebut sudah digagas oleh pemimpin DKI Jakarta sebelumnya, yakni Anies Baswedan. Cuitan ini pun sontak saja menjadi perhatian dari netizen. Dalam komentarnya, netizen mengungkapkan jika kebijakan tersebut bukan digagas oleh Anies Baswedan tapi gubernur-gubernur terdahulu. Program ini sudah digagas lama sebelum Pak Anies malah, tapi nggak berhasil dijalankan. Mungkin orang-orang kayak pemilik mobil keberatan, juga produsen atau ATPM mobil. Saya setuju ini dijalankan sekalian memaksimalkan transportasi umum, mengurangi kemacetan, bonusnya mengurangi polusi udara, kata netizen. Dari zaman Ahok seingat saya imbuh netizen lain. Proyek ERP di DKI Jakarta dari era Ahok Jokowi hingga Anies, kok sejak era Anies, komentar netizen lainnya lagi.